saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua bahwa saya sudah berkomunikasi langsung dengan Ibu AKP Nurma, adik saya, selaku PLH Kasih Humas, supaya beliau kalau statement itu jangan sampai melebihi pemeriksaan yang sedang berlangsung. Nah, itu sudah dalam proses due process of law, dalam proses penegakan hukum yang sedang berlangsung. Jadi keterangan ibu atau adik saya Nurma sebutkan ya bahwa barang bukti visum kah, lab darah kah, atau apapun namanya hanya dapat dibuka di pengadilan apabila pertama proses interview, klarifikasi naik menjadi penyelidikan mengumpulkan barang bukti, dua alat bukti yang sah secara hukum, naik kepada penyidikan, gelar penetapan tersangka, kemudian dibawa ke kejaksaan. Di kejaksaan itu juga ada praadjudikasi, tidak mudah itu, ya. Dan itu juga untuk P21, lalu kemudian disidangkan, barulah dibuka. Nah, kalau misalnya kami merasa bahwa barang bukti itu kami ragukan, masih dalam tahap penyelidikan, nah kita baru boleh mintakan penetapan pengadilan. Tapi itu panjang, makanya saya katakan jangan sampai rakyat terdoktrinasi oleh statement-statement saudari MM yang seolah-olah akan memenjarakan Fadil dan pasti memenjarakan Fadil, pasti masuk penjara Fadil dan ibunya atau ayahnya atau keluarganya. Ini barbar kalimat ini, dan karena itu saya menegur agar sesama lawyer itu ya mbok nasihatilah klien Anda gitu ya. Jangan tiap hari ngomong ini ada barang bukti yang sangat meyakinkan, apa ini? Yang sangat meyakinkan atau tidak meyakinkan itu nanti di proses pemeriksaan lebih lanjut oleh penyelidikan dan oleh penyidik. Dan saya sudah sampaikan ke Pak Kapolres juga, kita sudah surati juga Pak Kapolri, Pak Irwasum, Pak Kabar Eskrim, Pak Karowasidik, Pak Kadif Propam, Karopaminal, Kapolda Metro, Irwasda, Kabid Propam, Polda Metro. Kita sudah Kapolres juga. Maksudnya apa? Semua tahapan harus dilalui. Apa itu? Kami pasti meminta gelar perkara khusus yang diatur sesuai dengan Perkap. Kenapa? Karena kasus ini serius. Maka harus menghadirkan kami, menghadirkan ahli, pihak mereka dan pihak kami. Kemudian, ini harus juga memeriksa saksi yang meringankan, ADCA. Untuk apa? Untuk memberi keberimbangan informasi. Jadi, nggak boleh sepihak-sepihak. Maka saya katakan, lu hampir tiap hari datang ke Polres Metro itu ngapain ya? Kok pengacaranya rutin banget ke sana gitu? Saya tidak itu memang tempat orang minta keadilan. Di polisi bukan tempat keadilan, minta keadilan, tempat keadilan itu di kantor pengadilan. Di polisi itu tempat pengaduan, minta pelayanan masalah hukum, perlindungan hukum dan lain-lain. Kalau kita tidak paham, datang ke sana. Kalau Anda terancam juga datang ke sana. Bukan minta keadilan bukan di kantor polisi. Keadilan itu di pengadilan, nanti hakim, ya. Begitu. Saya buka dengan terang, dengarin baik-baik. Saya lihat statement dari adik saya, AKP Nurma. Ya, saya sesalkan. Karena proses penyelidikan masih berlangsung. Jadi tidak boleh ada statement yang mengatakan bahwa akan dibuka di pengadilan. Kenapa? Karena Humas, dia jangan lupa ya, juru bicara Polres Metro Jakarta Selatan, termasuk juru bicara Kapolres, termasuk juru bicara Wakapolres, juru bicara Kasat Reskrim, juru bicara Kadit PPA. Artinya apa? Kalau berbicara melampaui proses yang sedang berlangsung, itu due process of law, itu akan menimbulkan implikasi negatif. Karena itu saya ingatkan, dan beliau sudah memahami maksud dari kata-kata saya. Ya kalau nanti terus-terusan kita anggap misalnya kebablasan dan tidak mencerminkan bahasa
penyidik yang harusnya independen, malah kami duga memihak, ya tentu kami akan ambil tindakan yang saya lakukan secara internal kepada lembaga kepolisian. Saya ini kan sudah bilang kepada kalian, saya ini adalah pendukung penegakan Polri yang presisi, penegakan hukum yang benar-benar prima oleh kejaksaan, dan benar-benar penegakan hukum yang benar-benar adil, equal bagi hakim di pengadilan. Jadi ini kita benar-benar ingatkan, karena ini saya katakan sekali lagi, saya sudah ratusan kasus yang saya pegang. Kalau saya bilang ribuan itu saya bohong, karena saya 2014-2015 baru beracara. Nah, kalau kasus ini memang benar-benar mendapat perhatian publik, bukan saja rakyat Indonesia, bahkan mancanegara yang bukan saja orang yang sedang ada di Malaysia, Singapura, dan lain-lain ini, bukan saja orang Indonesia yang sedang bekerja di sini, tapi orang Malaysia sendiri. Orang Malaysia sendiri, termasuk imigrasi Malaysia, termasuk imigrasi Singapura, termasuk driver taksi. Mereka tahu kasus ini. Begitu mereka lihat wajah saya, begitu. Bayangin di mall saja, itu ada orang Indonesia, ada yang bukan orang Indonesia, dia tahu. Pak Rasman, bagaimana kasus Fadel? Bagaimana kasus Nikita Mirzani? Itu yang selalu mereka tanya ke saya. Artinya kasus ini merupakan satu upaya baik bagi Polri untuk membuktikan bahwa Polri benar-benar presisi. Sekali lagi, Polri benar-benar presisi. Nah, jadi kalau saya mengaitkan misalnya dengan Dennis dan lain sebagainya, saya mau katakan bahwa orang-orang yang menabur kata-kata, kemudian dia tidak dapat membuktikan. Teori hukumnya begitu kan. Anda yang menuduh, maka Anda yang mendalilkan. Anda yang mendalilkan, maka Anda yang membuktikan. Jadi kalau misalnya ada orang yang melaporkan, kemudian laporan itu ternyata tidak dapat dibuktikan, maka ada yang disebut dengan laporan fitnah pencemaran nama baik. Itulah yang juga sudah kami lakukan. Sehingga jangan ujug-ujug Anda yang sudah melaporkan terus percaya diri, tidak ada efek nanti setelah Anda tidak dapat membuktikan. Nah, maka saya ingatkan contoh kasus ini kan Undang-Undang IT menjadi terlapor, kemudian ICD kemudian menjadi tersangka. Nah, masalah hukuman itu urusan lain. Itu nanti di pengadilan. Saya kira begitu. Jadi ini peringatan untuk tidak ada orang yang boleh melakukan kata-kata yang suka-suka menghina, melaporkan, mencemarkan orang lain tanpa fakta-fakta hukum yang kuat. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.